Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman guru hebat di seluruh tanah air. Untuk memulai sebuah pembelajaran dan juga mengakhirinya secara interaktif, kita biasanya menggunakan aplikasi kuis interaktif yaitu Mentimeter. Saksikan video tutorial untuk mempersiapkan aplikasi Mentimeter kita hanya di channel Anas Ponijan. Pertama kita masuk ke Chrome pencarian browser kita. Kita masuk dulu, saya masuk melalui belajar.id. Nah, di sini kalau kita belum punya akun, maka kita ke sign up. Kalau kita sudah punya akun, kita ke login. Karena kalau ini saya ajarkan, kita belum punya akun, kita sign up, kemudian akan ditanya wait Google atau wait Facebook. Berikut saya masuk wait Google, kemudian masuk menggunakan Gmail kita. Setelah masuk melalui Gmail kita, maka akan ada pilihan di sini untuk memilih Mentimeter untuk work, bekerja, untuk kantor, atau untuk education, untuk pendidikan, atau untuk yang lain. Karena kita guru tuber, maka untuk pendidikan kita klik education. Berikutnya what describe your role best. Kita sebagai edukator, education, atau teacher, atau student, kita pilih teacher. Kemudian kita pilih save selection. Kemudian kita ditanya lagi untuk training education, kita pilih yang training or educating, kita pilih lagi save selection. Kemudian di sini kalau mau berbayar boleh basic, murah nih, cuma $9 per bulan. Kemudian yang pro $24, atau kita pilih yang free. Nah, kita pilih free aja. Yang free aja fasilitasnya udah powerful ya, kita jadi $0. Continue with free. Baik, setelah itu maka ini ada video tutorialnya. Silahkan kalau mau diikuti nih, diklik video tutorialnya boleh. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Inggris, ini sangat interaktif sekali. This is your home view. Here you can see an overview of all your presentations. Select New Presentation to start creating. Welcome to the Edit view. This is where you create your presentation. On the right-hand side, you will see all the different question types and quick slide layouts you can choose from. I've selected an image choice question type, where you can add GIFs and images on each answer. Under Your Question, add the question you want to ask your audience. I will ask my audience if they have used Mentimeter before. Now I'm going to add 3 different answer options. You can also add images here if you have an image choice slide. And that's it. Click Present to use the presentation in front of a live audience. Your audience should go to menti.com and type in the code shown at the top of your screen to participate.
Press the F key to go into full screen mode whilst presenting and watch your audience vote in real time. And there you have it, your first interactive presentation with Mentimeter. Nah, ini video tutorialnya berbahasa Inggris. Kita close dulu. Jadi kita sudah memiliki akun Mentimeter di sini. Nah, ini bisa untuk pre-test, bisa untuk post-test, bisa untuk apersepsi, bisa untuk tindak lanjut. Nah, kita menuju ke start from scratch. Nah, ini adalah halaman pertama. Kalau tampilan di Mentimeter kita, ini adalah tampilan slide. Nah, slide ini yang papan kita untuk bekerja, untuk menambah slide. Jadi bisa tergantung berapa pertanyaan yang akan kita ajukan nanti ke responden. Ini my presentasi kita. Kemudian ini ada tipe, ya. Tipenya apa? Multiple choice. Jadi nanti diagramnya dalam bentuk grafik langsung tertampil seperti tadi, ya. Bisa diberi gambar, bisa diberi emoji, bisa beri stiker, ya, untuk menampilkan choice-nya, pilihannya, ya. Kemudian ini berbentuk kata. Ini paling banyak 25 karakter atau 25 huruf. Nah, ini bentuknya seperti di papan itu. Yang fun berarti itu yang jawaban yang terbanyak, ya, sama inovatif. Kemudian ini open ended, ya. Jawaban yang lebih panjang lagi berupa narasi. Tapi terserah jawaban, tidak dibatasi, sekreatif peserta kita, siswa-siswa kita. Kemudian ini dalam bentuk skala, ini statement 1, statement 2, statement 3. Kemudian ini dalam bentuk ranking. Kemudian ini dalam bentuk pertanyaan dan opini. Kemudian ini dalam bentuk quiz. Kemudian ini dalam bentuk jawaban yang lebih panjang. Kemudian dari sisi konten, ya, ini kan baru tipe, ya. Ini konten slide-nya, ya. Ini bisa heading, paragraf, atau battle, ya. Image, bisa juga dalam bentuk video, kemudian quote, number, dan lain sebagainya. Nanti silahkan dieksplorasi oleh Bapak Ibu. Nah, teman-teman semua, saya akan melanjut ke pertanyaan yang pertama, ya. Jadi misalnya slide pertama, kita ingin memberikan pertanyaan multiple choice misalnya. Nah, bentuk pertanyaan misalnya karena sekarang mau memasuki ajaran baru dan kita disuruh untuk blended learning, PTM terbatas, dan juga tetap melayani PJJ. Nah, misalnya pertanyaan siapkah? Pertanyaannya misalnya kita tulis, siapkah Anda melakukan blended learning atau gabungan PTM dan PJJ dalam satu waktu, ya. Nah, ini pertanyaannya, maka nanti jawabannya cukup opsi pertama, siap, tidak siap misalnya, atau saya tidak tahu, atau dua juga boleh. Kalau dua ini dihapus. Kemudian kalau mau diberikan gambar tadi, silahkan nanti ini icon, misalnya icon siap, pakai gambar apa. Tapi ini kita harus disiapkan dulu dari desktop kita upload, atau kita pilih dari library. Siap itu seperti apa?
Ini kalau siap seperti ini misalnya. Save. Siap dan tidak siap. Kemudian kita pilih yang tidak siapnya, misalnya dengan GIF juga tadi. Kita save. Sehingga ini nanti kalau siap seperti ini, kalau tidak siap sudah tuh gambar-gambar yang lain silahkan. Ini pertanyaan pertama. Kemudian kalau pertanyaan kedua, misalnya kita mau tambah slide. Misalnya ini dengan kata-kata atau dengan pertanyaannya ya. Kita jawab ya. Apa yang saudara siapkan misalnya. Maka nih kita ini entry per partisipan. Jadi per partisipan itu boleh menjawab berapa kali ya. Nah, kita 1 kali saja biar tidak berulang-ulang. Nah, nanti akan langsung nampak di layar. Jawabannya tadi seperti diagram. Kemudian yang di sini ya, let participant submit multiple time. Dalam waktu selanjutnya boleh mensubmit beberapa kali atau hanya sekali saja. Ini kalau kita klik maka nanti bisa mensubmit beberapa kali. Kemudian kalau kita ini ya hanya sekali saja. Kalau ini beberapa kali, sehingga misalnya kita tulis beberapa kali, pilihannya misalnya kan nyiapin RPP, nyiapin media, nyiapin pelatihan dan sebagainya. Silahkan biar peserta nanti yang menjawab. Nah, kalau sudah nih, kalau nanti mau ditambah ya silahkan, tapi kalau kita untuk persepsi pandangan hanya 1 atau 2 soal gitu. Maka kita share ya, kita bagikan pesertanya ya. Di sini ya. Mau melalui barcode atau melalui link atau melalui kode. Nah, kita copy link ini. Kita copy link, kita bagikan, boleh di chat Zoom, boleh di WhatsApp, silahkan, atau ditulis di PPT gitu. Nah, ini nanti kita bagikan melalui chat di PPT yang sudah kita siapkan. Nah, di sini nanti kita klik, kita paste ya. Nah, maka ketika mengeklik ini peserta ya, maka akan langsung tertuju pada ini atau dibagikan chat. Kemudian kodenya juga dibagikan. Tadi ini kan kode yang tadi, yang baru kita salin lagi. Ini kode, kodenya kita bagikan, kita copy, kita paste, kita paste di slide PPT kita. Nah, ini kita nanti biar berubah, kita pastekan. Nah, sehingga nanti peserta boleh mengakses pertama 2 pilihan lewat kode, kedua bisa langsung klik link secara langsung. Nah, link ini bisa di WhatsApp, bisa di chat atau di PPT. Nanti PPT-nya di-share ke peserta. Silahkan, itu berbagai media untuk membagikan. Kemudian kita balik lagi setelah itu, atau mau barcode, silahkan. Kalau barcode tinggal di download barcodenya. Kemudian ini dibagikan, boleh. Tinggal nanti scan via HP atau langsung bisa menjawab. Nah, setelah link dibagikan semua, tinggal dipresentasikan. Ini soal yang pertama. Nah, nanti peserta berlomba-lomba menjawab. Ini banyak yang siap, apa tidak siap, nanti langsung
gambar di sini. Peserta langsung bisa melihat saat itu juga. Ini fungsinya untuk voting ataupun minta pendapat ke peserta kita atau anak didik kita, siswa kita secara langsung, sehingga akan lebih menarik. Kemudian ini yang pertama. Kemudian nanti kalau yang kedua kita balik lagi, maka kita klik. Kalau misalnya sudah semua teman-teman kita lihat nih, nanti di sini akan ada berapa banyak yang sudah menjawab. Kalau sudah menjawab semua, saya pindah ke soal nomor 2 ya. Nah, kita klik soal yang nomor 2. Apa yang saudara siapkan, kita presentkan, maka akan muncul, oh sudah ada yang jawab, ini sekian sekian. Nah, ini gambarnya akan dinamis sekali di sini, sehingga peserta akan lebih interaktif, lebih menarik buat kita. Demikianlah Bapak Ibu teman-teman semua, tutorial untuk pembuatan Mentimeter buat pembelajaran lebih menarik lagi. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.